Welcome to my channel, Yusri Handicraft. Videoku berisi tentang tutorial pembuatan buket, buket bunga, buket uang, buket wisuda, dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan buket bunga, bunganya itu aku kreasiin sendiri ya, mulai dari bunga kawat bulu, bunga pita satin, bunga rajut, dan berbagai macam bunga lainnya. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Membuat buket bunga mawar dari pita satin dengan tema warna hijau muda seperti ini hasilnya. Hai sahabat online semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan masih bisa terus berkarya ya. Yuk ikuti tutorialku. Alat dan bahan yang kita siapkan ya. Nah, kita sekarang ke proses pembuatan bunga mawarnya. Saya menggunakan pita satin dengan ukuran 4 cm, lalu ukuran panjangnya ini saya potong 9 cm. Saya lilit menggunakan kartu sebanyak 15 pieces. Lalu satu kelopak ini saya bentuk seperti ini. Nah, untuk 14 piecesnya ini saya bentuk seperti ini ya. Lalu kita ke pemasangan atau pembuatan kelopak pertama, yaitu diisi dengan 2 kelopak, kelopak kedua 3 kelopak, dan ketiganya 4 kelopak, dan kelopak keempat isinya ada 5 kelopak. Langsung aja yang satu udah kita bentuk seperti ini, lalu bentuk seperti di video seperti ini ya. Nah, kita masukkan kelopak yang tingkat yang pertama, lalu kita lanjutkan di tingkat yang kedua. Untuk tingkat yang kedua ini ada 3 kelopak, dan tingkat selanjutnya 4 kelopak dan kelopak terakhir isinya ada 5 kelopak ya. Setelah selesai, kita beri solatip seperti ini. Nah, ini kalian bisa belinya di Shopee. Kalau ada yang nanya nanti bisa komentar aja, nanti aku sepil toko penjualannya ya. Langsung aja siapkan busa ukuran 11 x 5 cm, lalu kardus 20 x 35 cm. Nah, untuk pembuatan gagang buketnya, kalian perhatiin aja video aku membuatnya ya. Oke, kita ukur kembali agar lebih jelas. Untuk tingginya ini 20 cm dan kardus yang kita siapkan lebarnya 35 cm ya. Oke, langsung aja sekarang kita susun bunga mawarnya seperti ini. Dan untuk penyusunannya ini ngaruh banget ya sama buketnya. Jadi kalau ini tuh buatnya tadi dari tusuk lidi, jadi kalian agak arahin condong ke depan. Jadi beda kalau buatnya itu pakai besi, kalian bisa bengkok-bengkokin ya. Nah, tapi kalau aku lebih sukanya karena kalau buket itu ditusuk ke busa, jadi lebih suka aja pakai tusuk lidi karena gampang ya. Kalau tusuk sate itu gampang untuk naruh di busanya. Oke, untuk pembelian putik-putik bunga ini saya juga beli di Shopee atau di toko-toko bunga juga tersedia ya. Biasanya satu putik itu atau satu putik besar isinya banyak ya. Harganya itu 5 sampai 7 ribu rupiah. Itu kalau beli di Shopee ya. Kalau di toko Batam itu sekitar 15 ribuan ya kurang lebih. Nah, untuk bunga mawarnya aku susun seperti ini ya. Jadi bagian depannya 1, bagian kedua 2, dan bagian akhirnya ada 3 bunga mawar. Jadi untuk buket ini saya menggunakan 6 kuntum bunga mawar. Nah, untuk putik-putiknya ini kita percantik aja, kita isi yang bagiannya agak terlihat kosong ya. Jadi dia terlihat cantik seperti ini. Oke, sekarang kita ke briefing bagian depan. Kita siapkan tisu. Ini tisu buket namanya ya. Kalau di Batam satu kertas ini harganya 3.000 rupiah, tapi kalau untuk di Shopee itu harganya hanya 1.500 ya kalau nggak salah. Kalau kalian ingin tahu linknya, kalian bisa komen. Nanti aku bagiin link pembeliannya ya di Shopee ya. Tempat toko biasa aku beli. Nah, langsung aja tempelin seperti ini. Cara ngelipatnya sama kayak aku tadi ya, seperti di video. Nah, untuk ukuran kertas ini 10 x 10 cm, taruh di bagian depan kurang lebih sebanyak 4 pieces atau sampai menutupi bagian depan. Oke, langsung aja kita ke bagian pemotongan ya. Ini kertas pertama atau kertas selopen 1. Nah, untuk polanya ini udah aku cantumin ya. Jadi untuk selopen yang pertama kita potong menjadi 6 bagian dan selopen yang kedua menjadi 8 bagian ya. Langsung aja kita
ke briefing ya. Nah ini karena aku sukanya dengan warna yang hijaunya agak lebih muda, jadi aku taruh hijau yang lebih muda di bagian depannya. Ini kita ambil dari potongan kertas selopen yang pertama, yaitu yang satu kertas kita potong menjadi 6 bagian tadi ya. Kita ambil pola 1, polanya udah aku tulis ya di samping, kalian bisa perhatiin. Jadi untuk pemula pasti bisa ya buat buket ini kalau kalian ngikutin aku, karena tiap tutorialku itu sangat gampang dan kita nggak pakai teknik cubit-cubit kok ya. Karena kalau untuk pemula itu teknik cubit-cubit sangat sulit ya. Jadi kalau teknik cubit-cubit pasti yang udah pakar ya. Jadi kalau yang udah pakar nggak bakal juga mau nonton video tutorial dari aku ya. Nah jadi kita lanjutkan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau di akunku. Kalian bisa terus mengunjungi channelku, karena channelku itu pembuatan buketnya dengan bunga mawarnya aku buat sendiri, dan bunga apa aja tuh aku buat sendiri ya, karena aku ingin lebih lain daripada yang lain ya. Kalau orang jual buket yang bunganya dari official itu udah banyak banget ya, jadi aku memang kreasiin sendiri, jadi buketku itu memang lain daripada yang lain. Jadi alhamdulillah customer juga pada suka ya, alhamdulillah banget ya, rezeki apalagi di saat mau wisuda ini. Oke, sekian ya ceritanya. Kita lanjutkan ke pola nomor 3 ya. Untuk pola nomor 3 ini aku ambil dari potongan kertas selopen yang ketiga. Nah polanya juga aku udah cantumin ya. Untuk pola yang tingkat kedua tadi saya ambil dari kertas selopen yang pertama yang kita potong menjadi 6 bagian. Oke, kita lakukan kembali di bagian sebelahnya untuk pola yang ketiga. Nah selanjutnya kita lakukan lagi pola keempat, yaitu lipat seperti di video ya. Nah untuk pola 4 ini kita gunakan teknik membentuk S seperti ini. Jadi bagian sebelahnya kita lipat dulu ke bawah dan bagian atasnya kita lipat seperti ini ya. Oke, semoga mudah difahami ya. Nah lakukan juga di bagian sebelahnya. Sebelahnya itu kita lakuin seperti ini ya. Jadi kalau buat buket itu harus berlawanan arah, karena ini antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau pembuatan atau pembentukannya itu posisinya sama, nanti hasilnya akan beda ya. Nah jadi kita buat berlawanan arah, tapi dia sama ya antara besar dan kecilnya. Oke, langsung pasang-pasang aja. Nah untuk terakhir ini belakang atasnya nggak usah pakai lakban ya. Kalau yang bagian pola 2 dan pola 3 tadi aku pakai lakban ya bagian belakangnya. Nah kalau untuk ini itu tuh aku kasih double tip aja. Nah bagian depannya sini juga kalau nggak dikasih double tip dia terlalu mengembang ya, dan nggak gembul dia kelewat, jadi nggak rapi gitu ya. Jadi untuk merapikannya agar dia agak rapat bagian bawahnya itu kita gunakan double tip. Nah kayak gini ya, kalau nggak pakai double tip itu kelihatan kayak ngembang-ngembang gitu ya bagian bawahnya, jadi kurang rapi. Nah jadi kita juga harus diperhatiin, terlalu ngembang juga nggak boleh dan terlalu rapat juga nanti hasilnya kuncup ya. Jadi buat buket juga kalian jangan ragu-ragu ya untuk gunting tempel, dan harus berani juga coba lagi. Kalau untuk pertama kali coba mungkin belum bisa hasil maksimal ya, tapi kalau kalian rajin mencoba, insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Saya juga masih di tahap belajar ya, dan terus belajar, sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Oke, kita lanjutkan kembali di pola 5 ya. Di pola 5 ini saya ambil dari kertas selopen yang kedua. Lipat seperti S, seperti di tingkat yang keempat tadi, cara lipatnya sama ya. Nah, lipat seperti ini, dan untuk ujung-ujungnya kalau dia terlalu lebar, kalian bisa untuk menempelnya dengan double tip. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pola ke-6. Kita tutup bagian belakangnya ya. Untuk pola ke-6 ini kita tutup bagian belakangnya, lalu kita ambil di kertas potong yang ke-1. Nah untuk ini kertas selopen yang pertama yang kita potong menjadi 6 bagian tadi udah habis ya. Ini untuk yang terakhir kalinya kita pakai. Jadi yang tersisa masih di potongan kertas selopen yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke pola yang ke-8. Untuk pola yang ke-8 kita ukur bagian depan jika terlalu panjang. Nah ini udah aku lihatkan ya, pola 8 dan pola 7. Nah untuk pola 7 di bagian bawahnya itu kan kita potong menjadi 4 bagian ya. Jadi 4 bagian itu kita
untuk mempermanis bagian depan seperti ini. Lalu bentuk-bentuk aja seperti ini, seperti di video, sampai 4 bagian sampai menutupi bagian depannya dan terlihat cantik seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali ke pola 8, yaitu bagian penutup atau bagian rok bagian bawahnya. Tempelkan double tip bagian tengah-tengah, lalu taruh potongan ke-8 tadi ya, yang udah 7-nya udah kita potong bagian atasnya ya. Oke, bentuk seperti di video dan perhatikan cara saya melipat seperti ini ya. Nah, untuk kalian yang ada pertanyaan bisa komentar ya, atau ingin dibuatin buket apa ya, juga boleh ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing. Oke, untuk tingkat yang ke-10 dan ke-9, jadi potongan ini tinggal 2 lembar, kita potong seperti ini ya. Nah, kita lipat aja kayak gini. Lipat 2 aja ya, biar lebih gembul seperti ini. Lalu lakukan juga di sebelahnya. Jika kalian lebih suka yang warna hijau tua, kalian bisa menggunakan bagian depannya itu hijau tua ya. Tapi kali ini saya ingin warna hijau mint seperti ini ya bagian depannya, jadi saya gunakan ini. Dan dia lebih selaras dengan warna mawarnya, jadi serasi gitu ya. Jadi hasilnya itu sangat mewah ya dan cantik. Dan untuk ini kalau di Batam itu harga buket pita satin harganya lebih tinggi ya dibandingkan dengan bunga afrisial, karena memang proses pembuatannya juga lumayan, dan untuk harga pita satinnya juga lebih mahal ya. Untuk satu roll pita satin ukuran 4 cm itu di Batam harganya Rp15.000 ya. Itu jadi kita menyesuaikan untuk harga di Batam. Memang kalau beli di Shopee itu lebih murah, tapi kita akan menyesuaikan. Kalau kehabisan stok, masa iya kita harus beli di Shopee gitu ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan bahan-bahan dengan bahan pokok dan harga yang ada di daerah kita masing-masing ya. Jadi kalau ini saya jual dengan harga Rp110.000 ya kalau untuk bagian Batam. Mungkin kalau bagian luar bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya harganya, tapi kalau di Batam ini saya rasa udah lumayan lah ya upah capek kita buat. Nah, terima kasih yang udah ngikuti videoku. Jangan lupa untuk terus dukung channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.